Om Swastiastu. Polemik antara Hindu Bali dan Hari Krishna belumlah usai. Ada banyak bermunculan argumentasi dan pertanyaan-pertanyaan seputar Hari Krishna dan Hindu Bali di media sosial. Dari semua argumentasi dan pertanyaan tersebut, salah satu yang membuat saya penasaran yaitu tentang Sri Chaitanya, yang menurut saya sangat kontroversi. Karena sosok Sri Chaitanya ini baru dikenal secara luas setelah para pengikut Hari Krishna mulai berkembang dan masuk ke Indonesia. Siapakah beliau? Apakah benar Sri Chaitanya adalah Sri Krishna sendiri? Atau hanya manusia biasa yang dituhankan oleh para pengikut kesadaran Krishna? Sebagai masyarakat yang mengikuti kerangka dasar susila dan tatwa, tentu kita tidak boleh menanggapi sesuatu dengan kurang sopan tanpa bukti. Setiap kepercayaan orang lain pasti memiliki dasar tatwa yang membuat mereka yakin. Apalagi baik mereka dan kita juga bersemangat untuk belajar Weda. Dari pemikiran inilah saya mencari beberapa informasi tentang Sri Chaitanya, terutama dari kitab-kitab Weda yang pengetahuannya tanpa batas. Keyakinan kita bahwa sebaiknya kita hanya percaya dengan bukti-bukti yang diutarakan dalam Weda, karena Weda berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau tidak ada penjelasan tentang Sri Chaitanya atau ekspansi tertentu dalam Weda, maka Sri Chaitanya hanya manusia biasa. Namun sebaliknya, jika ada pernyataan kitab suci Weda yang menjelaskan tentang Sri Chaitanya sebagai sosok penting, awatara, atau ekspansi tertentu, maka kita sebaiknya meyakini hal ini sebagai kebenaran pengetahuan Weda. Tentu ada banyak kekurangan dalam penyampaian video ini. Menyadari bahwa kita tidak dapat berspekulasi atau menambahkan pendapat pribadi dalam isi materi ini. Saya akan menyampaikan dari berbagai sumber kitab suci. Selamat menyaksikan. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubadrah Kritawayantu Biswata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Sri Chaitanya Mahaprabhu, atau bisa disebut sebagai Gaura Hari, yang bercahaya seperti bulan, karena beliau lahir pada saat malam purnama, dan saat itu adalah gerhana bulan di bulan Falguna tahun 1407 Sakabda, bulan Februari tahun 1486 Masehi. Ayah Sri Chaitanya adalah Jagannatha Misra, adalah seorang Brahmana yang berpendidikan tinggi. Ibunya bernama Sachi Dewi. Beliau lahir di Sridamayapur, salah satu desa yang berada di pinggiran kota Nawadwipa, daerah Benggala. Beliau mempunyai nama lain seperti Wiswambara, Gauranga, dan Nimai Pandit. Kemudian setelah melepaskan kehidupan duniawi, beliau bernama Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ibu-ibu di desa itu memanggilnya Gaura Hari karena beliau berwajah kuning emas. Sedangkan ibunya menyebutnya Nimai karena beliau dilahirkan di dekat pohon nimba. Sri Chaitanya dikenal sebagai penerus Brahma Sampradaya, yang kemudian dikenal sebagai Brahma Gaudiya Sampradaya. Pada masa Sri Chaitanya sangat ahli dalam semua filsafat. Beliau mengalahkan banyak sarjana terpelajar seperti Sarvabhauma Bhattacharya, Prakasananda Saraswati yang mendapatkan berkat dari Dewi Saraswati. Dan yang paling terkenal adalah saat beliau mengalahkan Chan Kazi, seorang ulama muslim pada saat itu. Gerakan Sankirtanayadnya atau pengucapan nama suci Hari Krishna secara beramai-ramai diperkasai oleh beliau. Beliau juga memaklumkan pengucapan nama suci Krishna akan berkumandang di setiap pelosok kota dan desa. Berikut beberapa bukti ramalan tentang kemunculan Sri Chaitanya dalam Bhagavata Purana, Skanda 7 bab 9 ayat 38. Ahamewa dvejo sresto nityam prechana vigraha bhagavat bhakta rupena lokam raksami arwada. Saya akan mengambil bentuk sebagai penyembah Brahmana dan akan saya tutupi identitas saya. Saya akan berkeliling dunia. Di dalam Bhagavata Purana Skanda 11 bab 5 ayat 32. Krishna Varnam Tvisa Krishna Sanggo Pagastra Prasadam Yajnyai Sankirtana Prayai
Yajantihesu Mendasa. Pada zaman kali, orang cerdas bersama-sama memuji nama-nama suci Tuhan untuk menyembah penjelmaan Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa menyanyikan nama Krishna. Walaupun wajah beliau tidak hitam, beliau adalah Krishna sendiri. Beliau diiringi oleh rekan-rekannya, hamba-hamba, perlengkapan dan teman-temannya yang dekat. Di dalam Upapurana, Sri Krishna bersabda kepada Vyasadewa, "Aham ewa kwacit Brahman, sanyasramam asritha, hari bhaktir grahayami, kalau papa hatan narha." Wahai Brahmana yang bijaksana, kadang-kadang aku menjadi sannyasi untuk memberi pelajaran kepada orang yang sudah jatuh pada zaman kali, agar mereka berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam kitab Mahabharata, Dana Dharma, Wisnu Sahasranama Stotra, terdapat pernyataan yang meramalkan identitas Sri Chaitanya Mahaprabhu. Suwarna warno hemango waragas chandanan gati sanyasya krich cama santonista santi prayanaha. Dalam kegiatannya pada usia muda, beliau muncul sebagai seorang yang berumah tangga yang berwajah kuning emas. Anggota-anggota badannya tampan sekali. Badannya diolesi dengan tapal terbuat dari kayu cendana. Warna badannya seperti emas cair. Dalam kegiatan berikutnya, beliau menjadi sannyasi dan beliau tenang sentosa. Beliaulah tempat kedamaian dan bakti tertinggi, sebab beliau membuat terdiam orang yang bukan pemuja dan tidak mengakui bentuk Tuhan. Dalam Atharva Veda, Tuhan yang Maha Esa juga bersabda, "Idotam krita sanyaso watarishyami seguna nirveda, niskamo bugirwanas tira ato lokanandayaha kalau. Catu sahasradopi panca sahasrabyantari, Gorawarno dirgagah sarwa laksana yukto iswara, Pratito nija rasaswado bhakta rupo misrakyo widita yoga syam." Aku akan turun ke dunia ini setelah Kali Yuga berlalu 4.000 tahun, dan sebelum berlalu 5.000 tahun. Saya akan turun di tanah sekitar sungai Gangga. Saya akan menjadi pengajar dan brahmana pelajar. Saya akan memiliki berbagai ciri sebagai manusia yang sempurna. Saya akan melepaskan ikatan. Saya akan menjadi pemuja yang mempraktekkan bhakti yoga. Saya akan menikmati pelayanan baktiku sendiri. Saptame Gorawarna Wisnur iti aina swasakya, Tekyam etya pratar awaitirya, Sahaswai swamanuh siksasyati. Di dalam Manwantara yang ketujuh, di awal Kali Yuga, Tuhan yang Maha Esa Wisnu ditemani oleh para rekannya akan turun dalam bentuk keemasan. Beliau akan mengajarkan pengucapan namanya sendiri. Dalam Samaveda juga dijelaskan, "Tataham krit sanyasa bugirwano watarisi vire lakanandaya punah iswara pratitasa pariwaro niralambo nirdetu kalikal masa kawalita janawala banaya." Saya akan datang ke dunia ini bersama dengan rekan-rekanku di sebuah tempat di tepi sungai Gangga. Saya akan mengajarkan bagaimana menghalau dan membebaskan segala reaksi dosa karena pengaruh Kali Yuga. Saya akan menjadi awaduta Brahmana Sannyasi. Mengenai kelahiran Sri Chaitanya juga diramalkan di dalam kitab Vayu Purana. Purnamasyam Palgunasya Palgunarik Yogataha Bhavisya Gaura Rupena Sachi Garbe Purandara. Aku akan turun ke dunia ini pada bulan Palguna. Ketika bulan Palguna memasuki bulan penuh, saya akan muncul dengan warna kuning emas di kandungan Sachi dan Purandara Misra. Shwarnadi Tiran Ashtaya Nawadvipe Janasraye Tatra Dwija Kaulam Prapto Bhavishyame Janalaye. Saya akan lahir di kota Nawadvipa di sekitar sungai Gangga di keluarga Brahmana. Tena Lokasya Nistaras Kuruduam Mam Janaya dari Tri Bawita Cabir Mayaiwa Dwija Dehina. Kalian semua harus mengikuti semua perintahku dan menyampaikan kepada seluruh manusia di dunia. Saya akan datang sebagai Brahmana. Saya akan menghilangkan rasa takut di muka bumi. Tempat kelahiran Sri Chaitanya juga diramalkan di dalam Padma Purana. Kalih pertama Sadiayam Gaura Ghotam Mahitale Bhagirati Tatiramai Bhavishyami Sachi Sutta. Saya akan hadir ke bumi di awal-awal zaman kali, di tempat yang indah di tepi sungai Bhagirati, Gangga. Saya akan mengambil bentuk keemasan. Saya akan lahir sebagai putra Sachi.
Ramalan tentang kegiatannya juga diramalkan di dalam kitab Garuda Purana. Kalina Dahya Mananam Paritranaya Tanu Britam Janma Pratama Sadyayam Karishyame Dwijatisu. Di awal-awal zaman Kali, saya akan datang di tengah-tengah para Brahmana untuk melindungi roh-roh yang jatuh, yang akan membakar semua kesulitan yang disebabkan oleh pengaruh zaman Kali. Dwija Buji Jaya Dhawam Bhakti Rupina Kalau Sankirtana Arambe Bhawisya Misaci Suta. Oh para dewa, silakan datang dan bergabung sebagai pemuja di dunia di zaman Kali. Saya akan turun sebagai putra Saci untuk memperkenalkan dan menyebar luaskan pengucapan nama suci Tuhan Krishna. Narada Purana. Dari beberapa uraian di atas, diramalkan tentang kemunculan Sri Chaitanya mulai dari warna badan, kegiatan orang tua, dan tempat yang jelas-jelas mengarah kepada sosok Sri Chaitanya yang selama ini disebut-sebut sebagai Awatara Sri Krishna, yang secara khusus mengajarkan Sankirtan Yajna, pengucapan nama suci Tuhan secara beramai-ramai. Memang sosok Sri Chaitanya jarang sekali terdengar dalam teologi Hindu, dikarenakan mata pelajaran tentang Awatara Wisnu hanya menjelaskan tentang Dasa Awatara saja, tetapi lebih jauh tentang awatara-awatara yang lainnya belum banyak diperkenalkan oleh para pemuka agama. Semua pengetahuan tentang Krishna atau Wisnu tentu akan lengkap di kalangan Vaishnava karena istadewata mereka adalah Krishna atau Wisnu. Sedangkan segala sesuatu tentang Siwa tentu banyak kita dapatkan dari kalangan Siwaismo. Walaupun pada dasarnya baik Wisnu dan Siwa tidaklah berbeda, namun keistimewaan mereka sangat dinikmati oleh masing-masing pengikutnya. Demikianlah beberapa bukti tentang Sri Chaitanya disadur dari kitab-kitab Weda. Semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.